Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengangguran Indonesia dimanapun Anda berada, dan sahabat hasil tanaman. Saat ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana grafting pohon anggur dengan baik dan benar. Nah, saat ini kita akan menggrafting cutting yang sudah berkalus, sudah kita kaluskan dan menggunakan perangko COVID, ada akarnya juga ya. Kemudian juga dengan fresh cutting ya. Dan kita terima juga, kita kasih perangsang akar di sini, fresh cutting. Oke, alat-alat yang kita butuhkan standar grafting ya. Ini yang pertama adalah cutter, kemudian ada atau pisau grafting, kemudian ada gunting, kemudian ada penggunting ranting, kemudian entres ya. Ini entranya jenis transfigurasi. Kemudian ada grafting tape. Ini teman-teman boleh pilih yang satu di antara yang mereka. Tapi saya lebih suka yang grafting tape yang model seperti ini, lebih merekat dan lebih rapat. Kemudian ada selotip warna putih, kemudian ada spidol. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini, alkohol. Nah, alkohol ini gunanya untuk mensterilkan peralatan kita seperti cutter, gunting, kemudian gunting ranting ya kan, dan juga parafilm. Saya lebih suka menggunakan parafilm karena dia lebih rapat dan praktis, tidak repot ya. Ini kita sudah sterilkan dengan alkohol, jadi kita langsung tinggal pakai semuanya ya. Yang pertama kita siapkan entres. Entranya kondisinya sangat bagus ya, bersih, tidak berjamur, dan bootnya juga terlihat sehat, tidak hitam dan tidak ada jamur dan lain sebagainya. Yang pertama kita siapkan parafilm ya, kita balutkan, kita rapikan terlebih dahulu. Ini rapikan, setelah rapi kemudian kita balutkan. Kita balut. Nah, entresnya ini di sini 1 cm, di sini 2 cm ya. Ini jadi 3 cm panjangnya. Kemudian kita balut dengan menggunakan parafilm. Oke, seperti ini sudah rapat. Nah, harus rapat ya, jangan sampai ini tidak terbalut. Jadi harus rapat semuanya atas, kemudian bawah kita sisakan sedikit karena nanti akan kita sayap. Di bootnya pun juga rapat. Sekali lagi, alat harus steril ya, harus steril. Alat harus steril. Oke, langsung saja kita coba yang cutting sudah berkalus. Oke, ini terlalu panjang, maka akan kita potong di sebelah sini ya. Kenapa kita potong di sini? Karena nanti ketika ini tidak jadi atau gagal ketika kita grafting, maka kita bisa menggraftingnya lagi di sini, atau kita potong di sini bisa kita grafting di sini dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya, masih fresh. Langsung saja ini kita sayap. Untuk menyayatnya sekali jadi, jangan sampai diulang-ulang ya kan, sekali jadi. Set, sebelahnya juga set, iya seperti ini. Jadi harus presisi ya, jangan sampai bengkong-bengkong, jadi harus presisi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita sayap di sini, bisa kulitnya, bisa kena kayunya sedikit, nggak masalah, tergantung selera ya, tergantung tebal dan tipisnya dari bagian kulit cutting tersebut. Oke, kita sayap. Iya, udah.
seperti ini. Kemudian kita masukkan. Tampilannya seperti ini. Jadi boot ada di luar, boot dari Entrance ada di luar. Sekali lagi, boot dari Entrance ini ada di luar ya, tidak di dalam tapi di luar. Kemudian kita balut dengan menggunakan grafting tape. Harus rapat ya, atasnya juga kita balut. Oke, cukup. Nah, kemudian kita rapatkan dengan menggunakan selotip warna putih. Satu kali ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kasih tanggal ya, kita sekarang setting tanggal 11, kita kasih 95. Kemudian di sebaliknya kita kasih jenisnya supaya tidak tertukar antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Kita kasih inisial saja, TRA. TRA di sini dia menandakan jenis transfigurasi di grafting tanggal 11 bulan 5. Oke. Kemudian kita ulangi yang fresh cutting ya. Cutting tidak bergalus. Sama, kita potong dahulu. Nah, agak terlihat. Kita lihat fresh di sini. Oke, kemudian sama. Kita ulangi ya, seperti yang tadi. Ini juga harus steril. Oke, saat ini kita akan bahas hasil dari fresh cutting dan juga cutting yang sudah bergalus. Nah, untuk cutting yang sudah bergalus, ini keberhasilannya bisa mencapai 75% keberhasilan grafting. Kemudian kalau yang fresh cutting, nah ini keberhasilannya sangat kecil, bisa jadi dikatakan hanya 30%, tapi tergantung orang yang melakukan grafting tersebut ya, karena tiap orang, tiap individu mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, seperti ini contohnya. Untuk yang grafting cutting sudah bergalus, maka hasilnya akan seperti ini. Prosesnya terjadi seperti ini, singkatnya ya. Jadi ketika kita tanam di media, setelah kita grafting seperti ini, kita tanam di media ya, kita tanam di media. 1 minggu setelah kita tanam, akarnya dia sudah penuh ke polybag, kemudian 1 minggu setelah itu dia akan sprout, mulai sprout, tumbuh tunas. Nah, untuk seperti ini kasusnya dia sudah 2,5 minggu ya. Untuk kasus fresh cutting, ketika kita tanam 1 minggu, dia bisa jadi akan sprout terlebih dahulu, sprout, keluar tunas. Nah, kemudian karena dia mempunyai sisa makanan di dalam cutting tersebut, akan tetapi seminggu kemudian ketika tidak diikuti dengan keluar akar, maka mulai menuju ke 2 minggu dia akan layu karena dia tidak bisa memberikan asupan nutrisi di sini, karena nutrisi di dalam cutting sudah habis karena dia tidak mengeluarkan akar. Nah, jadi akhirnya dia gosong ya, karena tidak ada suplai nutrisi dari bawah. Jadi kami sarankan untuk cutting yang sudah bergalus, apalagi bagi para pemula ya, yang sampai menggunakan yang fresh cutting seperti ini. Tapi kalau udah senior, udah master, nggak masalah menggunakan fresh cutting ya, mungkin dia sudah terbiasa, tangannya sudah hafal, jadi keberhasilannya juga bisa jadi bisa tinggi ya kan, karena setiap masing-masing orang mempunyai caranya tersendiri. Tapi untuk para pemula, saya sarankan untuk melakukan grafting dari cutting yang sudah keluar kalus seperti ini. Oke, demikian
tutorial atau cara grafting anggur yang baik dan benar. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat, memberikan manfaat untuk para pengangguran di Indonesia dimanapun Anda berada. Salam pengangguran Indonesia, salam sahabat agrotanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.